Halo semuanya, kali ini kita akan membahas bab 14 tentang organisasi bisnis internasional. Pada bab ini akan membahas beberapa hal terkait dengan bagaimana perusahaan mengorganisasikan bisnis mereka dalam hal struktur, penetapan insentif, budaya organisasi, dan lain-lain. Kita akan memulai dari definisi arsitektur organisasi. Setiap organisasi akan memiliki arsitektur, di mana hal tersebut adalah keseluruhan organisasi perusahaan yang di situ ada struktur organisasi, sistem kontrol dan insentif, ada proses, ada orang-orang, dan juga budaya organisasi. Dalam struktur organisasi nanti kita akan membahas beberapa pembagian formal organisasi ke dalam subunit-subunit yang bicara mengenai lokasi tanggung jawab pengambilan keputusan dalam struktur tersebut, apakah terpusat atau desentralisasi. Selain itu, pembentukan mekanisme pengintegrasian untuk mengorganisasikan kegiatan subunit termasuk tim lintas fungsi atau komite pan-regional. Di dalam sistem kontrol dan insentif, kita akan belajar mengenai beberapa tipe kontrol yang di sini adalah matriks untuk digunakan mengukur kinerja subunit. Di dalam insentif, kita akan belajar mengenai hal apa saja dan cara untuk memberikan reward dan menghargai perilaku manajerial. Selain itu, arsitektur organisasi juga terdiri dari proses, budaya organisasi, dan orang-orang. Di dalam proses, ini bicara mengenai cara pengambilan keputusan dan pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi. Dalam budaya organisasi, kita akan membahas mengenai norma dan sistem nilai yang dianut bersama di antara karyawan dalam suatu organisasi. Sedangkan kalau kita bicara mengenai orang, terdiri dari karyawan dan strategi yang digunakan untuk merekrut, memberikan kompensasi dan mempertahankan individu dan tipe orang seperti apa dalam hal keterampilan, nilai, dan orientasi mereka. Kita bisa lihat di sini yang disebut sebagai bagian arsitektur organisasi. Tadi ada struktur, ada proses, ada orang-orang dalam organisasi, ada insentif dan juga kontrol, serta budaya. Adapun elemen-elemen yang berbeda dalam arsitektur organisasi ini sangat terkait dengan satu sama lainnya, sangat bergantung dan juga memiliki integrasi yang melibatkan kalau satu berubah maka berubah yang lainnya. Kita akan membahas lebih dalam mengenai struktur organisasi yang merupakan bagian dari arsitektur perusahaan. Ada 3 dimensi di dalamnya. Pertama adalah diferensiasi vertikal. Bicara mengenai top down ataupun down top adalah lokasi tanggung jawab pengambilan keputusan dalam suatu struktur. Ada diferensiasi horizontal dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, bicara mengenai pembagian formal organisasi dalam subunit yang berbeda, dan mekanisme pengintegrasian. Ini adalah mekanisme ketika kita membutuhkan koordinasi yang ada dalam subunit. Dalam diferensiasi vertikal, ini akan bicara mengenai tata letak kekuasaan dan cara pengambilan keputusan yang terkonsentrasi. Anda mungkin pernah mendengar desentralisasi dan sentralisasi. Sentralisasi atau bahasa Indonesianya pengambilan keputusan yang terpusat, itu adalah cara pengambilan keputusan di mana atasan ataupun manajer atau top manajemen akan memfasilitasi koordinasi kepada downline-nya atau bawahan-bawahan mereka. Atasan akan memastikan keputusan itu konsisten dengan tujuan organisasi. Dan hal ini memberi manajer sarana untuk membawa perubahan dalam organisasi. Salah satu hal yang juga akan dilakukan dalam keputusan tersebut terpusat adalah menghindari duplikasi kegiatan. Salah satu organisasi yang dia mengaplikasikan keputusan terpusat atau sentralisasi adalah Johnson & Johnson. Johnson & Johnson memastikan setiap apapun yang mereka lakukan itu harus di-approve atau disetujui dalam pengambilan keputusan top manajemen. Mereka tidak memperkenankan karyawannya untuk mengambil keputusan-keputusan besar karena bicara mengenai standarisasi produk. Yang kedua adalah pengambilan keputusan terdesentralisasi.
Adapun karakteristiknya adalah meringankan beban pengambilan keputusan yang terpusat, di mana karyawannya diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu. Telah terbukti hal ini memotivasi individu yang bekerja di perusahaan karena mereka diberikan kesempatan untuk bisa mengambil keputusan yang juga berkontribusi pada perusahaan, memungkinkan fleksibilitas dengan lebih besar, menghasilkan keputusan yang lebih baik, dan dapat meningkatkan kendali. Contoh perusahaan yang mengaplikasikan desentralisasi adalah McDonald's. Walaupun McDonald's adalah perusahaan franchise yang harus menerapkan standar operation procedure yang sama seperti perusahaan yang ada di Amerika, akan tetapi mereka memberikan kesempatan agar para franchise yang ada di luar negeri seperti di Indonesia, di India, ataupun di negara-negara lain, di Cina misalnya, mereka mengambil keputusan yang menyesuaikan dalam hal perubahan menu, cara promosi, dan sebagainya, tergantung pada selera dan preferensi dari masyarakat lokalnya. Kedua, kita akan bicara horizontal differentiation. Horizontal differentiation mengacu pada bagaimana perusahaan membagi subunit di dalam organisasinya. Perusahaan biasa membagi berdasarkan fungsi, jenis usaha, wilayah geografis, dan yang paling sering adalah membagi berdasarkan struktur fungsional. Lalu hal lain adalah ketika perusahaan memiliki diversifikasi produk yang cukup luas, mereka biasa akan menggunakan struktur divisi produk. Berikut ini adalah contoh struktur fungsional. Top management membawahi subunit-subunit yang memiliki fungsi yang berbeda dalam organisasi, seperti bagian pembelian, manufaktur, pemasaran, keuangan, research and development, dan lain sebagainya. Kemudian, struktur fungsional tersebut akan membawahi buying units, kemudian plants, brand sales unit, dan lain sebagainya. Jadi, perusahaan akan membagi berdasarkan fungsi dalam organisasi. Struktur divisi produk adalah contoh yang berikutnya. Di sini terjadi ketika perusahaan memiliki kategori produk yang cukup luas. Misalnya perusahaan Samsung yang dia menghasilkan produk smartphone, laptop, kebutuhan rumah tangga seperti mesin cuci, air conditioner, televisi, dan lain sebagainya. Sehingga mereka akan membagi divisi dari subunitnya menjadi divisi per kategori produk. Sebagai contoh di sini divisi produk A, B, dan C akan memiliki fungsi-fungsi yang lebih detail di bawah mereka. Seperti misalnya divisi produk line B membawahi fungsi subunit yang berbasis pada fungsi. Kemudian yang berikutnya international divisional structure. Hal ini terjadi ketika perusahaan mulai mengembangkan bisnisnya secara internasional. Contoh perusahaan memiliki divisi-divisi domestik yang membawahi produk-produk tertentu, dan produk-produk yang kategorinya berbeda tersebut membawahi lagi unit-unit fungsional. Dia akan menambah satu lagi subunit, yaitu divisi internasional. Hal ini biasanya terjadi ketika perusahaan baru menarget 1 atau 2 lokasi dalam pasar internasional. Dalam divisi internasional biasa akan membawahi negara yang berbeda yang ditarget perusahaan. Kemudian akan dibagi juga dalam kategori produk yang digabungkan, kemudian membawahi lagi unit-unit fungsional lainnya. Ketika mereka menjadi perusahaan yang semakin luas, semakin besar bisnisnya, dan mereka juga memiliki produk yang diversifikasinya semakin luas, biasanya mereka akan membagi pasar global yang mereka sasar dalam kategori produk yang berbeda-beda. Kemudian akan didetailkan lagi area mana, misalnya area Asia atau Asia Pasifik, atau negara ASEAN atau Eropa, atau negara-negara lainnya yang menjadi area yang disasar oleh perusahaan. Kemudian perusahaan juga bisa membagi berbasis pada area di suatu negara yang mereka sasar. Misalnya di sini
kantor pusat, kemudian secara struktur subunitnya dibagi menjadi area Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa untuk pasar Timur Tengah dan Afrika, serta area-area Far East area dan lain sebagainya. Di slide ini kita akan membahas struktur global matrix. Struktur matriks global merupakan upaya untuk meminimalkan keterbatasan struktur area global dan struktur divisi produk global yang sangat luas. Adapun struktur ini memungkinkan diferensiasi dalam dua dimensi, yaitu divisi produk dan wilayah geografis, dapat memiliki pengambilan keputusan ganda dari sisi divisi produk dan wilayah geografis, memiliki tanggung jawab yang sama atas keputusan pengoperasian, bersifat sangat birokratis dan lambat, mengakibatkan konflik antar area atau divisi produk, dan mengakibatkan saling tuding antar divisi ketika terjadi kesalahan. Ini adalah gambar kerangka dalam struktur organisasi global matrix. Biasanya kantor pusat akan membagi subunitnya ke dalam area yang berbeda, dan ketika produk itu sangat luas sekali, mereka akan mematrikskan antara divisi produk A dalam area 1, divisi produk B dalam area 1, dan divisi produk C, dan menempatkan manajer yang menguasai area tertentu dan spesifik pada produk tertentu. Jadi contohnya misalnya saya kembalikan ke saya berikan contoh pada Unilever. Unilever memiliki produk shampoo herbal essence, misalnya contohnya herbal essence, kemudian di area Asia, kemudian setelah itu ada lagi produk Lifebuoy di area Eropa, lalu ada kategori produk lainnya misalnya Ice Cream Walls di area United Kingdom dan lain sebagainya. Jadi masing-masing memiliki manajer yang menguasai area dan matriks dengan kategori produk tertentu. Perusahaan biasanya akan melakukan integrasi subunit jika diperlukan koordinasi lebih lanjut. Dan biasanya semakin tinggi interaksi yang dibutuhkan, mereka akan membuat suatu peran yang baru dalam subunit tersebut. Dalam gambar ini kita melihat beberapa tipe integrasi dalam subunit. Yang bagian atas itu disebut sebagai direct contact, liaison roles, team, dan matrix structure. Direct contact atau kontak langsung ini terjadi ketika ada suatu masalah atau misalnya ada suatu program yang harus dilakukan. Manajer dari berbagai unit cukup hanya saling berkomunikasi satu sama lain kapanpun mereka punya masalah yang sama. Jadi tidak diperlukan suatu pengintegrasian yang sangat dalam. Kemudian peran penghubung atau liaison roles terjadi ketika volume kontak antara subunit itu meningkat. Koordinasi dapat ditingkatkan dengan memberikan tanggung jawab kepada seseorang di setiap subunit untuk berkoordinasi dengan subunit lainnya secara teratur. Jadi seperti ada perwakilan dari subunit tertentu yang mereka memiliki peran penghubung untuk mengkomunikasikan sesuatu jika memang masalah tersebut cukup intens. Kemudian tim juga dibentuk untuk adanya kebutuhan akan koordinasi yang semakin dalam dan semakin membutuhkan interaksi yang besar. Perusahaan biasa akan menggunakan tim secara sementara atau bisa juga dalam bentuk permanen yang terdiri dari individu dari subunit yang perlu mencapai atau melakukan koordinasi. Nah, lebih dalam lagi adalah struktur matriks tadi. Jadi kalau memang ternyata dengan kontak langsung itu kurang efektif, peran penghubung itu ternyata kurang mendapatkan solusi yang baik, kemudian dengan membuat penggabungan tim ternyata masih tetap kurang berjalan dengan efektif, maka perusahaan perlu membuat struktur matriks di mana menggabungkan peran-peran dari subunit dan memasukkannya dalam struktur organisasi sehingga bersifat lebih permanen. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem kontrol. Ada beberapa jenis sistem kontrol. Pertama adalah pengendalian pribadi atau personal control. Dalam pengendalian pribadi atau personal control, kontak pribadi dengan bawahan itu dilakukan oleh atasan untuk menghasilkan suatu keterikatan hubungan secara emosional dan secara personal.
dan biasanya cukup efektif dan sering dilakukan dalam perusahaan-perusahaan kecil, di mana atasan biasanya sering berkomunikasi dengan bawahan, mentraktir makan, mengundang makan atau merayakan ulang tahun dari karyawan. Sebenarnya itu bagian dari mendekatkan diri antara atasan dengan bawahan. Harapannya adalah dengan adanya emotional attachment antara atasan dan bawahan, maka ada rasa yang tidak nyaman ketika bawahan itu melakukan suatu kesalahan, atau dia akan lebih semangat dan termotivasi bekerja dengan lebih baik ketika ada hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan. Kedua adalah pengendalian birokrasi. Ini adalah jenis pengendalian berdasarkan sistem aturan dan prosedur yang mengarahkan tindakan subunit. Sebagai contoh, pengendalian dalam hal anggaran dan aturan belanja modal. Biasanya akan ada pagu-pagu yang ditetapkan, nggak boleh belanja makan siang misalnya lebih dari 20.000 untuk satu orang. Kemudian misalnya tidak boleh terlambat lebih dari 30 menit atau akan ada pengurangan bonus dan lain sebagainya. Nah, ini akan berbasis pada aturan. Atau tidak boleh membawa hewan ya ketika sedang bekerja. Kemudian pengendalian keluaran ataupun pengendalian output dengan menetapkan tujuan yang dicapai oleh subunit dan menyatakan tujuan tersebut dalam bentuk matriks kinerja yang objektif. Yang dilakukan di sini adalah menetapkan key performance indicator, menetapkan sasaran yang harus dicapai ataupun menetapkan target ya. Contohnya salesperson misalnya dari kartu kredit sebuah perusahaan ditarget bahwa setiap bulannya harus bisa mencapai 10 juta gitu ya. Nah, ketika dia mendapatkan target 10 juta, berapapun nasabah yang dia dapatkan, maka dia dianggap telah memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ataupun dalam satu tim pemasaran, dia harus mampu menghasilkan peningkatan pangsa pasar selama 1 tahun sebesar 2%. Jadi mereka akan melakukan aktivitas, program-program dan usaha-usaha untuk mencapai hal tersebut. Ketika tidak mencapai, maka perusahaan akan mengevaluasi dan melakukan suatu tindakan, misalnya dengan mengurangi bonus, tidak memberikan bonus, atau konsekuensi lainnya. Yang keempat adalah pengendalian budaya. Ini terjadi ketika karyawan menyetujui norma dan sistem nilai perusahaan. Dalam pengendalian budaya, biasanya akan terjadi kelompok yang sangat taat pada budaya organisasi. Dan kelompok tersebut biasanya akan melakukan aktivitas-aktivitas perusahaan, cara berpakaian, misalnya cara berdandan atau cara berkomunikasi, dan melakukan aktivitas rutin yang di situ adalah sesuai dengan karakteristik budaya perusahaan. Dan ketika ada orang yang berbeda, misalnya dari cara berpakaiannya, cara komunikasinya berbeda, maka dia akan merasa seperti di luar circle dari orang-orang yang mentaati budaya organisasi tersebut. Budaya yang kuat berarti lebih sedikit kebutuhan akan bentuk kontrol lainnya, karena semakin orang sudah terbiasa dengan budaya organisasinya, maka dia akan semakin mudah untuk diatur. Berikutnya adalah sistem insentif. Insentif di sini adalah alat yang digunakan untuk menghargai perilaku dan sangat terkait erat dengan matriks kinerja yang digunakan untuk kontrol output dan harus bervariasi tergantung pada karyawan dan sifat pekerjaan yang dilakukan, harus meningkatkan kerjasama, harus mencerminkan perbedaan nasional dalam institusi dan budaya, dan menimbulkan konsekuensi yang mungkin bisa saja tidak diinginkan. Misalnya insentif tidak diberikan sesuai dengan harapan dari karyawan dan hal itu akan menyebabkan konflik antar karyawan dengan perusahaan. Yang berikutnya proses mengacu pada cara pengambilan keputusan dan pekerjaan yang dilakukan. Proses melintasi batas nasional dan juga batas organisasi, dapat dikembangkan di mana saja, dan mekanisme integrasi formal dan informal dapat membantu perusahaan memanfaatkan proses. Jadi proses ini intinya adalah suatu hal yang membantu kita untuk memformulasikan strategi kita, mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, dan suatu cara di mana kita bisa merancang produk yang ini memudahkan orang untuk saling bekerja satu sama lain. Yang terakhir, kita akan membahas budaya organisasi. Budaya organisasi adalah
acuan pada nilai dan norma yang didorong untuk diikuti dan dikembangkan oleh karyawan. Biasanya datangnya daripada pendiri atau pemimpin penting dalam suatu organisasi, atau berasal dari budaya sosial nasional, atau berbasis pada sejarah perusahaan, yang di sini atau bagaimana cara kita mengambil keputusan untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Budaya organisasi dapat dipertahankan melalui praktik rekrut dan promosi, strategi penghargaan, proses sosialisasi, dan strategi komunikasi. Dan budaya organisasi berubahnya biasa sangat lambat. Kalau sudah terbentuk suatu budaya akan sulit ya kalau untuk mengadaptasi pada budaya yang baru. Cukup sekian untuk bab 14. Terima kasih sudah mendengarkan.